Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara running data hasil kuesioner menggunakan aplikasi Smart PLS 3. Jadi langsung saja kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Baik, sudah terbuka, kemudian kita langsung klik new project. Setelah itu kita namakan ini, terserah ya nama teman-teman mau nama apa. Di sini saya namain running Smart PLS 3. Klik OK, kemudian di sini diklik double klik untuk import data, kita klik 2 kali. Nah, setelah keluar kemudian kita masukkan data yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kita open. Oke. Nah, setelah data terimpor seperti ini, kemudian kita akan mulai untuk merunningnya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita klik data ini, running Smart PLS 3, klik 2 kali. Nah, akan tampil tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan variabel indikatornya. Di sini BT1, variabel BT ada 6 item, kita masukkan. Setelah rapi seperti ini, kemudian kita namakan masing-masing variabelnya dengan nama aslinya. Di sini adalah variabel BT. Nanti namanya menjadi variabel Brentas, singkatan dari Brentas. Baik, saya akan jelaskan di sini. Di sini saya memakai skema menggunakan mediator dan moderator, mediasi dan moderasi. Dimana di sini variabel brand trust, brand experience, dan self congruence merupakan variabel X. Berarti X1-nya adalah brand trust, X2-nya brand experience, dan X3-nya adalah self congruence. Girl love berperan sebagai mediasi, dan X dan EWA merupakan variabel Y. Nah, moderasinya yang mana? Yakni BLBS. Ini adalah variabel moderasi. Karena kita menggunakan aplikasi Smart PLS 3, ketika kita menggunakan moderasi, maka kita harus menghitung ini sebelumnya di Excel. BL kali BS merupakan perkalian antara variabel Z dan variabel M. Jadi total jumlah variabel Z itu dijumlahkan dan variabel M moderasi juga jumlahkan. Setelah dijumlahkan, hasil jumlah keduanya ini dikalikan dan hasilnya akan menjadi seperti ini untuk moderasinya. Kemudian kita konekkan ya semua variabel ini untuk melanjutkan proses running datanya. Kita klik connect, kemudian BT ke Brentas. Nah, setelah ini kemudian kita akan running datanya. Kita klik calculate, play di pojok kanan atas, kemudian kita klik PLS algorithm dan kita langsung start calculation. Kita tunggu dan akan keluar output seperti ini. Yang pertama kita lihat yakni di outer loadingnya, kita cek apakah ada yang merah atau enggak. Nah, ini ada yang merah, BE2 dan BE dan BS6. Kalau ada yang merah berarti itu tidak valid item variabelnya dan harus dihapus. Bagaimana cara menghapusnya? Nah, di sini tadi yang tidak valid adalah BE2 dan BS6. BE2 kita hapus, klik kanan, delete. Nah, karena tadi permasalahannya adalah yang tidak valid yakni ada dua, BE2 dan BS6. Nah, sedangkan BS6 ini adalah variabel moderasi yang hasilnya jumlah totalnya itu terkalikan dan menjadi data di sini BL kali BS, sehingga kita tidak bisa hanya menghapus di skemanya di sini saja, di aplikasi saja, tetapi kita juga harus memperbaiki dari akar-akarnya, dari mulai data di Excelnya, karena dampaknya akan berimplikasi terhadap ini perhitungan moderasinya. Jadi langsung saja kita buka, nama datanya adalah data UAS Scientific. Kita buka data UAS Scientific, kemudian kita hitung ulang. Nah, BS6 kita hapus, kita delete, kemudian ini semua kita geser. Nah, setelah itu kita jumlahkan ulang sama dengan sum, kita masukkan semua variabel BS nya, BS1 sampai BS5. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, setelah selesai kemudian ini juga kita hitung ulang. BL kali BS nya sama dengan BL dikali BS. Ini kita tarik ke bawah. Setelah selesai kemudian kita save. Jangan lupa ya, kita save nya itu dalam bentuk filenya itu csv, delimited agar bisa terbaca oleh aplikasi Smart PLS 3. Kita ganti namanya.
running data smart PLS 3. Kita save. Nah, kemudian kita masukkan ulang di sini. Ini kita hapus. Yes. Ini juga datanya kita hapus. Masukkan ulang semuanya. Lalu kita smart PLS 3. Oke. Kemudian kita mulai buat lagi. Buat modelnya. Kita namakan running data smart PLS 3. Jadi terserah teman-teman mau beri nama apa ya. Next, kita langsung masukkan masing-masing variabelnya. BT1 sampai BT6. Setelah selesai, kemudian kita klik calculate di pojok atas kanan, kemudian klik PLS algorithm dan start calculation. Oke, akan muncul output seperti ini. Kita cek lagi di auto loadingnya, apakah ada yang merah. Sudah hijau semuanya, berarti sudah valid semuanya. Kemudian kita klik di auto wait. Auto wait juga menunjukkan masing-masing variabel mengerucut ke variabelnya sendiri-sendiri, sudah bagus. Kemudian berikutnya kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Pertama adalah kita mengecek di bagian convergent validity dengan menggunakan factor loading. Nah, bagaimana caranya? Kalau menggunakan factor loading, kita cukup melihat di skemanya di sini. Setelah kita melakukan tunneling dengan PLS algorithm, maka akan keluar output seperti ini secara otomatis. Nah, angka-angka ini merupakan auto loading. Di sini, kita zoom ya. Di sini auto loadingnya BT1 0,867, kemudian BT2 0,809, BT3 0,788, BT4 0,839 dan seterusnya. Nah, patokannya bagaimana, Kak? Patokannya adalah selama faktor loadingnya itu di atas 0,7, maka dapat dikatakan bahwasanya data item variabelnya itu valid dan dapat digunakan untuk analisis yang lebih lanjut. Di sini kita cek semuanya itu semuanya valid ya teman-teman. Semuanya di atas 0,7. Berarti kita langsung next untuk melakukan analisis selanjutnya. Selanjutnya yakni dengan melihatnya dari average variance extracted atau AV. Bagaimana cara melihatnya? Kita kembali ke sini. Kemudian kita klik di construct reliability and validity. Kita klik kemudian, nah kita bacanya di bagian ini, average extract AV. Nah di sini. Untuk patokannya bagaimana, Kak? Untuk yang di AV ini, yakni patokannya nilainya itu harus berada di atas 0,5. Berarti selama di atas 0,5 maka dikatakan valid. Sedangkan kalau kurang dari 0,5 atau di bawah dari 0,5 AV-nya, maka item variabel yang ada di situ tidak valid. Kemudian di sini kita lihat semuanya di atas 0,5 ya. Berarti semua data yang ada di sini adalah valid. Berikutnya kita akan lakukan discriminant validity dengan menggunakan nilai akar kuadrat AV. Nah, bagaimana caranya? Yakni kita klik discriminant validity di bawah ini di quality criteria, discriminant validity kita klik, kemudian kita lihat di sini. Nah, kita masuknya di sini. Yang atas ini adalah patokannya. Patokannya agar bisa menjadi valid bagaimana, Kak? Yakni dengan melihat di angka atas ini. Kalau angka atas ini lebih besar daripada angka bawah-bawahnya, maka itu bisa dikatakan valid. Sini kita lihat PLBS ketemu PLBS 1 nah, lebih besar daripada yang bawah-bawahnya. Kemudian yang BE ke BE 821 juga valid. Jadi semua data variabel di sini itu valid. Karena apa? Karena nilai yang ada di sini ketemu PLBS ketemu PLBS, terus varian ketemu varian nilai yang mengerucut ini itu semuanya lebih besar daripada angka-angka di bawahnya, maka bisa dikatakan valid. Dan next kita mengecek discriminant validity dengan menggunakan tabel cross loading. Bagaimana caranya, Kak? Dengan di sini saja. Ini kan tabel Farnell Likert criterion. Nah, kita klik di sini cross loading akan keluar seperti ini. Mau ngeceknya bagaimana? Ini dengan melihat angkanya. Patokannya itu selama angka nilai loading dari masing-masing item konstruknya lebih besar daripada nilai cross loading, maka dapat dikatakan valid atau tidak ada permasalahan discriminant validity. Cross loading itu apa, Kak? Cross loading itu angka-angka dimulai dari item variabelnya yang kita lihat. Misal ini adalah BE1, BE2, angka BE. BE adalah brand experience. Nah, ini. Angka ini adalah nilai factor loadingnya. Cross loading adalah nilai-nilai di samping-sampingnya ini yang bukan dari BE, selain dari variabel yang kita analisis. Di sini kita lihat semuanya BE tetap menjadi yang tertinggi.
Dari sini kita lihat bahwasanya semua item-item variabel yang digunakan untuk mengukur variabelnya di penelitian ini semuanya fast loadingnya angkanya di atas dari cross loading, yang berarti semua data atau item variabel di sini adalah valid atau tidak terdapat kesalahan diskriminan validity. Next, kita akan melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan uji unidimensionality. Bagaimana caranya kak? Dengan kita kembali ke construct reliability and validity. Kita klik. Setelah itu kita fokus melihat di composite reliability dan juga Cronbach's alpha-nya. Patokannya itu adalah nilai composite reliability dan Cronbach's alpha-nya itu menurut Ghazali harus di atas 0,7. Berarti kalau di bawah 0,7 maka tidak reliable. Di sini kita cek semuanya composite reliability-nya aman ya, semua ada 0,7. Tapi di Cronbach's alpha-nya itu ada yang di bawah 0,7 yaitu 0,517 variabel dari brand experience. Artinya semua variabel yang ada di sini itu reliable kecuali brand experience. Kemudian next kita akan melakukan uji model fit. Gimana caranya? Kita klik model fit. Nah, bagaimana cara membacanya kak untuk di model fit ini? Yakni dengan patokannya adalah menurut UN Bender tahun 1999 itu maksimal 0,08 atau 0,10. Jadi kalau di atas itu berarti tidak fit. Nah, di sini kita lihat SRR-nya adalah di bawah 0,08 atau 0,010. Berarti dapat dikatakan kalau ini sudah fit. Untuk NFI-nya itu patokannya bagaimana kak? Yakni untuk NFI ini kita lihat atau kita analisis berdasarkan range. Jadi range-nya adalah 0 sampai 1. Jadi semakin mendekati 1 maka semakin baik. Di sini adalah range-nya 0,8 berarti cukup baik. Sudah fit. Nah, next kita akan melakukan uji R2. Kita klik R square, akan muncul tampilan seperti ini. Kita fokus di R square-nya di sini. Nah, di sini brand love angkanya R square 0,69, EWOM 0,630. Artinya apa kak? Artinya adalah seluruh variabel yang menuju ke BL. Maksudnya tadi yang menuju ke BL ada berapa? Ada 3. Ada brand trust, ada brand experience, dan self congruence. Brand trust, brand experience, dan self congruence variabel X1, X2, X3 ke variabel Z ke variabel brand love menunjukkan nilai R square-nya adalah 0,69. Artinya berpengaruh sebesar 64,9%. Sedangkan untuk yang EWOM-nya artinya adalah variabel-variabel yang menuju ke EWOM. Di sini tadi yang menuju ke EWOM adalah semuanya ya. Semuanya ke EWOM mulai dari brand trust, brand experience, self congruence, brand secretness, brand love, dan juga BLBS ke EWOM angkanya adalah 0,630 yang artinya adalah berpengaruh sebesar 63%. Nah, next kita melakukan uji hipotesis. Ini adalah kita kembali ke skemanya. Setelah itu kita klik calculate di pojok kanan atas, kemudian klik bootstrapping dan start calculation. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, akan keluar output seperti ini. Kita klik total effect, akan keluar output seperti ini. Nah, untuk membacanya bagaimana kalau seperti ini kak? Apakah kita melihat semuanya dari original sampel sampai p-values? Enggak, kita cukup melihat di p-values-nya yang berwarna saja. Patokannya bagaimana kak? Patokannya adalah selama p-values-nya itu di bawah 0,05 berarti datanya valid atau diterima. Sedangkan kalau di atas atau lebih besar dari 0,05 berarti hipotesisnya itu tidak bisa diterima. Nah, di sini kita cek, kita lihat ada 2 variabel yang tidak diterima, yakni VLBS ke EWOM atau di sini adalah bentuk moderasi ya kita bacanya. Jadi brand love ke EWOM dimoderasi oleh BS itu tidak terima. Yang berikutnya adalah brand experience ke EWOM. Sebelumnya hipotesisnya adalah brand experience berpengaruh positif terhadap EWOM. Sedangkan setelah kita running datanya menunjukkan kalau p-values-nya sebesar 0,255, artinya di atas 0,05 yang berarti hipotesisnya ditolak. Untuk yang tidak langsung di mediasi itu kita klik specific indirect effect, akan keluar output seperti ini. Nah, ini bacanya bagaimana kak? Bacanya adalah brand experience berpengaruh positif terhadap EWOM yang dimediasi oleh brand love. Ini nilai p-values-nya adalah 0,070 yang artinya tidak diterima atau hipotesisnya ditolak. Sedangkan yang lainnya adalah 0,037 dan 0,020. Artinya variabel brand trust berpengaruh positif terhadap EWOM dimediasi oleh brand love itu hipotesisnya diterima. Begitu juga dengan yang self congruence ke EWOM dimediasi oleh brand love juga sama, 0,020 atau dikurang dari 0,5, artinya hipotesisnya diterima. Jadi hasil perhitungan dari semua data atau variabel yang kita running di SmartLS 3 ini menunjukkan bahwasanya ada 3 hipotesis yang ditolak, yakni hipotesis brand experience ke EWOM dimediasi oleh brand love, kemudian hipotesis brand experience ke EWOM juga ditolak, dan yang terakhir adalah hipotesis BL ke EWOM dimoderasi oleh BS juga ditolak. Sisanya hipotesisnya diterima. Baik, sekian cara melakukan running data menggunakan aplikasi SmartLS 3 dengan data yang menggunakan mediasi dan moderasi ya.